Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kesempatan ini kita akan mengerjakan tugas untuk eh, membuat modul, jadwal, dan ruangan. Deskripsi tugasnya, sistem penjadwalan kuliah dengan deteksi otomatis, bentuk jadwal untuk hari, jam, ruangan, dan dosen. Kemudian implementasi observer pattern untuk notifikasi perubahan jadwal ke stakeholder. Ini tujuan pembelajaran, deliverable-nya ada schedule service, observer, implementasi, konflik resolve UI, integrasi dengan KRS, kemudian pengetesan. Ada langkah-langkah pengerjaannya yang sudah diberikan, dan ada juga untuk kriteria sukses. Oke, di sini saya sudah membuat summary ya untuk prompt yang akan kita eksekusi pada VS Code untuk VS Code dengan integrasi dengan GitHub Copilot. Nah, karena di sini saya sudah melakukan pembuatan prompt untuk membuat sistem penjadwalan kuliah. Saya tadi udah bikin di sini, saya pas ke sini ke di kopas ke GitHub Copilotnya. Di sini sudah setelah kita apa, eksekusi perintahnya, maka kita akan dibuatkan beberapa file ya. File AI Saga Start Python, Scheduler, Observer, main PI-nya juga. Oke, kemudian perintah selanjutnya, ini kita membuat untuk konflik detection algoritmanya. Nah, kita udah masukkan ke sini juga. Kita udah eksekusi juga. Dan sudah ditambahkan juga file untuk detect konflik Python-nya. Kemudian ditambah juga pattern ke observer.python untuk coding. Nah, kemudian kita eksekusi langkah berikutnya, yaitu untuk uh, high power scheduling ya. Saya sudah eksekusi juga. Setelah kita eksekusi sesuai success criteria yang diberikan, kita pastikan bahwa success criteria terpenuhi. Success kriteria sudah dilakukan pengeditan file ya, model, scheduler, dan main nya sendiri. Kemudian juga di-create juga file untuk deliverable-nya. Nah, di sini kita bisa melakukan pengetesan ya untuk main nya untuk terkait pengecekan deliverable untuk create, update, delete, deteksi bentrok, dan capacity. Itu bisa eksekusi saja.
Di sini sesuai permintaan, untuk observernya ada student, notifikasinya bisa by email, dosen, SMS, dan juga admin kita bisa lakukan push notifikasi. Kemudian juga bisa melakukan penambahan jadwal ke jadwal bentrok akan diinfokan juga kita bisa nge-push ke admin untuk membuat jadwal atau list semua jadwal. Juga bisa melakukan update ya. Ini sesuai dengan kriteria yang diberikan. Deliverable-nya bisa melakukan update, mendeteksi bentrok dan cek capacity ruangan. Nah, di sini deteksi bentrok untuk waktu, ruangan, dan dosen. Tidak ada bentrok terkait waktu, ruangan, dan dosen, namun untuk capacity ini terdeteksi bahwa jumlah mahasiswa ada 55, sementara kapasitas ruangan hanya 40. Kemudian bisa dilakukan delete untuk jadwal. Setelah itu di sini ada alternatif ya untuk mereschedule jadwal. Next, deliverable-nya adalah observer implementasi untuk notifikasi. Nah, di sini kita sudah jalankan juga. Deliverable selanjutnya notifikasi manager saat jadwal berubah. Sebenarnya subscribernya adalah mahasiswa, dosen, dan admin. Untuk Python-nya juga udah dilakukan pengupdatean di observer.python dan main.python-nya juga. Deliverable-nya create update delete untuk jadwal, algoritma deteksi bentrok, untuk waktu, ruangan dosen, capacity check, dan juga tes verifikasi dengan cara menjalankan Python main.python ya untuk melakukan demo. Di sini dari main.python itu udah mencakup create jadwal, create list semua jadwal, update, delete jadwal, deteksi bentrok, capacity, high suggestion, observer. Nah, tadi kita sudah jalankan juga main patternnya hasilnya seperti ini. Next deliverable-nya adalah conflict resolver UI, di mana dashboard untuk admin bisa melihat jadwal bentrok dan suggestion alternatif. Nah, di sini sudah dibuatkan dashboard.python-nya.
caranya kita bisa jalankan saja eksekusi dashboard.python, dashboard.python. Kita bisa eksekusi. Nah, dari dashboard dan Python kita bisa melihat adanya jadwal yang konflik, capacity yang tidak sesuai. Jadi totalnya ada 3 schedule. Konfliknya ada 2, yaitu untuk schedule IF101 102 ruangannya A101 B201. Oke. Nah, sementara untuk kapasitas yang melebihi tidak sesuai ada 1 untuk mata kuliah IF 201, di mana terdapat 50 mahasiswa sementara ruangannya hanya 50. Ini dari dashboard. Kemudian ada suggestion dari AI-nya untuk IF101. Awalnya jadwalnya hari Senin jam 8 sampai jam 10 di ruangan 1A101. Nah, di sini diberikan alternatif ya untuk jadwalnya. Sementara untuk konflik yang kedua tadi itu juga diberikan beberapa alternatif seperti yang terlihat. Oke, selanjutnya kita juga cek deliverable untuk integrasi dengan KRS, di mana saat jadwal berubah maka KRS akan terpengaruh, akan menjadi invalid. Oke, setelah kita jalankan dibuatkan file krsdemo.python, kita bisa eksekusi krsdemo.python. Dari krsdemo.python ya, gimana kita mengintegrasikan jadwal dengan KRS. Nah, di sini jadwal KRS itu untuk IF101, 102, Senin, Selasa seperti ini. Dan untuk mahasiswanya ada Budi, Hani, Citra Dewi. Awalnya sudah oke. Jadi sebelum ada perubahan jadwal, semua status KRS adalah valid ya. Kemudian terjadi perubahan schedule untuk IF101, karena alasannya karena ruangannya konflik. Nah, setelah di-push maka KRS akan menjadi invalid disebabkan karena adanya perubahan untuk IF101 tadi ya. Kemudian reportnya akan menjadi invalid, di mana 3 KRS invalid, dan impactnya ada ke 3 mahasiswa tadi, Budi, Ani, dan Citra Dewi. Kemudian ada juga perubahan pendeletan jadwal ya untuk F102. Nah, alasannya karena dosennya nggak available. Akhirnya KRS juga yang tadinya valid menjadi invalid. Demikian teman-teman. Semoga penjelasan kalian bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.